terkait dengan kejadian bully yang akhir-akhir ini terjadi, ya tentunya kita sangat prihatin ya, miris melihat kejadian-kejadian yang memang seharusnya tidak perlu. Ya, kembali lagi mental kita, dasar daripada akhlak anak-anak yang memang harus kita perbaiki. Terkait terjadinya bully, ya, ini bisa dipengaruhi daripada lingkungan tentunya yang paling utama ya. Kemudian masalah berita-berita, konten dan sebagainya. Ini yang memang ada beberapa kali hanya demi konten mereka melakukan itu. Nah, tentunya ini masih ada beberapa apa yang mereka lakukan ini mengikuti gaya ya seumuran mereka, sehingga kalau tidak melakukan itu mungkin nggak keren dan sebagainya. Tentunya ini banyak pengaruh, mungkin ada yang pengaruh daripada minuman maupun sebagainya itu. Tentunya ini harus berjalan beriringan ya. Daripada anaknya sendiri juga ada keinginan untuk menunjukkan eksistensi jati diri. Kemudian dari pihak nggak hanya pihak sekolah aja, yang ini tugas kita semua. Mulai dari rumah dan kita sebagai orang tua dan sekolah. Ini sangat-sangat berpengaruh untuk mempengaruhi kepada anak-anak kita. Bagaimana kita mengajarkan anak untuk tidak berbuat seperti itu. Kalau dari sekolah tentunya kalau dulu namanya ada Bin Rohtal, ya, pembinaan rohani dan mental, yang itu ada beberapa sekolah yang memang sudah melaksanakan setiap minggu sekali. Dan ini sangat kita perlukan karena untuk membentuk mental daripada si anak. Kemudian dari pihak keluarga, ya memang kita harus selalu mengingatkan, memberikan pelajaran-pelajaran yang baik, mana itu yang boleh atau tidak, termasuk terkait dengan penggunaan gadget. Ini yang harus selalu kita awasi, jangan sampai anak kebablasan untuk menggunakan gadget itu. Dari orang tua itu sangat-sangat menentukan, sehingga diharapkan ya orang tua harus memberikan contoh. Ya ketika contoh jam keluarga ini, jangan main gadget, ya orang tua harus menaruh gadget itu, sehingga anak juga otomatis tidak mengikuti langkah kita. Contoh, kita ngelarang anak untuk tidak minum, ya udah kita jangan minum. Kemudian daripada lingkungan, ya memang kita harus saling mengingatkan, berani menegur. Ya contoh ketika ada anak sedang bergerombol, ya kita harus bisa berani menegur. Upaya kita, ya terutama dari Satbimas Polres Tangerang Selatan ini, kita ada program Police Go to School, yang itu kita rutin kita lakukan. Seminggu bisa 2 kali, 3 kali ke sekolah-sekolah dengan memberikan himbauan, edukasi, ya terkait situ banyak yang kita sampaikan terkait narkoba, kemudian bully, terus berita hoax, tawuran dan sebagainya. Ini rutin kita lakukan. Kemudian juga Polsek, dari Bimas Polsek juga melakukan itu. Selain itu kita juga membuat grup, ya. Kita sendiri juga membuat grup kepala sekolah sewilayah Tangsel. Ya ini peruntukannya untuk informasi, saling memberikan informasi dan komunikasi terkait kegiatan-kegiatan untuk pengawasan kepada anak didik kita.
Ciri-ciri biasanya anak ini tertutup ya dengan keluarga. Ya, dia selalu contoh ketika menerima telepon dia akan minggir, ya. Dia akan menjauh dari kita. Nah ini udah ada tanda-tanda ya, sehingga kita harus tahu, harus tanya siapa yang telepon, ya. Jadi kita jangan sampai membiarkan anak kita berjalan terlalu jauh. Kami mengimbau kepada seluruh orang tua, ya khususnya anak-anak yang saat ini sedang menimba ilmu atau belajar, sebaiknya kita harus tahu anak kita itu bergaul dengan siapa. Kita harus tahu anak kita itu mainnya kemana, ya supaya bisa terawasi semua. Terkait dengan gadget juga kita harus tahu si anak kita ini apa sih yang sering dibuka, apa sih yang sering dikomunikasikan, sehingga kita bisa mengira-ngira, kita bisa tahu, oh anak saya kegiatannya ini, anak saya berkumpulnya dengan ini, sehingga kita bisa mengawasi, ya. Jangan sampai anak kita kemana nggak tahu, bergaulnya dengan siapa nggak tahu, ini nggak boleh, ya. Jadi kita harus tahu anak kita bergaul dengan siapa, berkumpulnya di mana, kesehariannya apa, kita harus tahu. Karena yang bertanggung jawab yang paling utama adalah kita sebagai orang tua. Saya harapkan kepada seluruh masyarakat, ya, terkait dengan kejadian bully ini tugas kita bersama, bukan hanya tugas salah satu pihak, baik sekolah, orang tua maupun pihak kepolisian. Ini tugas kita bersama, sehingga kita berkolaborasi untuk mendidik anak-anak kita, adik-adik kita. Yang dari keluarga bagaimana memperlakukan si anak, pengawasan kepada si anak, kemudian dari sekolah tentunya sudah ada kurikulum yang memang perlu disampaikan. Kemudian dari pihak kepolisian juga rutin memberikan himbauan edukasi terkait hal-hal yang sudah saya sampaikan di atas.